dari kelompok 7 Hukum Administrasi Negara Ilmu Hukum kelas B. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Rahmawati. Nama saya Rovaldo Siota. Nama saya Amelia Nabila. Nama saya Azri Ramadan. Dan saya Rifka Monela. Halo semuanya. Kali ini kami sedang berada di Kelurahan Kelapa Gading Barat nih teman-teman. Jadi kelurahan ini merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pelayanan, terus administrasi hingga kegiatan kemasyarakatan. Nah, sebagai lembaga pemerintahan yang dekat sekali dengan warga nih teman-teman ya, kelurahan ini memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik dan membantu memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat. Tapi bagaimana sebenarnya pelayanan dan aktivitas yang berlangsung dalam kantor kelurahan setiap harinya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami mendapat kesempatan untuk berwawancara dengan Bu Seva selaku Sekel Kelurahan Kelapa Gading Barat ini teman-teman. Nah, mulai dari mengenal tugas dan fungsi kelurahan, melihat fasilitas yang tersedia, juga mengetahui bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat. Yuk langsung aja guys. Ayo. Selanjutnya, apabila ditinjau dari sejarah dan dasar hukumnya, kelurahan merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang telah berkembang sejak masa pemerintahan kolonial dan terus mengalami perubahan sesuai perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Saat ini, keberadaan kelurahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya. Selain itu, ketentuan mengenai kelurahan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan. Pembentukan kelurahan sendiri dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kelurahan sangat penting sebagai tombak pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan wawancara dengan Ibu Sekretaris Kelurahan, kami mendapatkan informasi nih terkait pelayanan apa-apa saja yang bisa diakses di kelurahan ini dan kemudian bagaimana caranya. Jadi yang pertama itu ada akses informasi. Namun untuk akses informasi ini sebenarnya bersifat terbatas, dan apabila teman-teman ingin mengakses beberapa informasi yang bersifat terbatas ini, teman-teman bisa mengajukan persuratan kepada PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang dimana apabila permohonan teman-teman disetujui, maka teman-teman bisa nih mendapatkan informasi atau menyalurkan informasi melalui kelurahan ini. Kemudian ada juga untuk perihal surat menyurat, yang dimana kelurahan ini sebenarnya bebas untuk menerima surat dari mana saja. Tetapi untuk kelurahan bisa mengeluarkan surat, kembali lagi teman-teman tetap harus mengajukan kepada pihak PPID gitu. Kemudian Nah, gimana sih kelurahan ini dapat memastikan gitu pelayanan kepada masyarakat berjalan transparan, cepat, dan sesuai prosedur? Jadi, caranya adalah dengan memiliki SOP. Semisal di ruang pelayanan seperti di Dukcapil atau PTSP, ada SOP yang dipegang masing-masing. Dan kelurahan itu memastikan meminimalisir sedikit mungkin komplain dengan cara semisal kelurahan akan menanyakan keluhan seperti apa yang dimiliki masyarakat. Lalu, jika warga memiliki kesulitan di hal-hal tertentu, maka akan dibantu oleh kelurahan terkait dengan masalah terkait. Nah, kemudian ada kendala apa aja sih yang biasa ditemukan di kelurahan ini gitu dalam pelayanan masyarakat. Jadi menurut Sekretaris Kelurahan, kendala yang paling sering ditemukan itu apabila warga yang ingin melakukan pelayanan atau mengajukan persuratan, tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak memiliki dokumen yang lengkap. Nah, dari situ pihak kelurahan itu kemudian diharuskan untuk membimbing dari warga tersebut untuk melengkapi dokumen mereka yang terkadang rusak atau bahkan hilang.
Nah, makanya dari permasalahan ini, pelayanan kelurahan yang seharusnya bersifat lebih cepat dan efisien malah jadi Misal, di kelurahan ini ada warga yang ingin komplain. Bagaimana sih mekanismenya? Nah, dari informasi yang kita dapatkan dari narasumber, warga tuh dapat mengajukan komplain dengan cara datang langsung ke tempat, mengajukan komplain, atau dengan mengisi surat lalu menaruhnya di kotak saran, atau juga bagi teman-teman yang ingin komplain, bagi masyarakat yang ingin komplain, masyarakat bisa mendm langsung ke Instagram kelurahan, yaitu Kelurahan Kelapa Gading, atau juga melalui aplikasi seperti Jaki dan juga aplikasi CRM, di mana komplain-komplain yang masuk daripada masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi dan juga akan ditangani dengan serius. Kelurahan Kelapa Gading Barat telah menjalankan fungsi pelayanan publik dengan cukup baik. Layanan tersedia melalui 2 jalur, tatap muka dan digital, yaitu aplikasi Jaki yang mencakup berbagai kebutuhan administrasi warga mulai dari kependudukan, surat keterangan, hingga pelayanan sosial. Transparansi juga dijaga melalui SOP terbuka dan digitalisasi layanan. Sementara pengaduan warga dapat disampaikan melalui berbagai saluran seperti Jaki dan juga formulir wajib yang ditindaklanjuti dalam 1x24 jam. Meskipun begitu, masih terdapat kendala yang perlu dibenahi, yaitu ketidaklengkapan berkas oleh warga. Nah, peningkatan pada aspek-aspek tersebut bisa menjadi kunci terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Nah, gimana teman-teman penjelasan dari Ibu Seva selaku Sekal dari Kelurahan Kelapa Gading Barat? Semoga informasi yang diberikan oleh Ibu Seva dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Dadah!